Dasar Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kelautan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Udayana. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai kebijakan kelautan dan perikanan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Fatia Salsabila dengan NIM 2213521022 dan teman saya Lula Aprilia Firmansa dengan NIM 2213521023. Halo Kak Lulu. Halo Kak. Jadi dari tadi kita sudah sempat membahas mengenai kebijakan kelautan dan perikanan di awal itu sendiri kan judulnya. Nah, menurut pendapat Kak Lulu sendiri nih, apa sih itu kebijakan kelautan dan perikanan itu? Oke, jadi menurut saya kebijakan kelautan dan perikanan itu adalah suatu diskursus yang multifaset. Hukum mengenai kebijakan kelautan dan perikanan ini memang tidak dapat disamaratakan dengan bidang-bidang kajian hukum tradisional yang lainnya. Tetapi aspek yang berkaitan dengan bidang kebijakan hukum tradisional ini dapat ditemukan dalam bidang kebijakan kelautan dan perikanan. Jadi pembangunan kebijakan kelautan dan perikanan ini sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 sampai 2014 yang memiliki tujuan di mana Indonesia merupakan penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia. Oh iya Kak Lulu, di awal juga tadi kita sempat menyenggol mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, betul ya? Betul. Nah, apa sih yang Kak Lulu ketahui tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu? Oke, jadi sepengetahuan saya tentang Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2020 itu tentang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law di mana dia ini bertugas untuk mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Nah, Cipta Kerja ini juga dalam Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2020 adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha-usaha kecil lainnya. Selain hal tersebut juga, Indonesia kaya akan sumber daya laut, salah satunya ikan. Apa sih cara efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada ini, Kak Lulu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi saya akan menjawab ya. Menurut saya cara memanfaatkan sumber daya laut yang benar dan baik itu adalah yang pertama, kita seperti garam kan. Nah, kita udah tahu nih garam itu sebagai sumber mineral yang dapat kita gunakan untuk keperluan seperti bahan masakan setiap hari. Nah, yang kedua itu ada rumput laut. Semua pasti sudah tahu pasti rumput laut sebagai sumber daya nabati. Nah, rumput laut ini dapat kita manfaatkan sebagai salah satunya tuh untuk pembuatan bahan agar-agar kan. Iya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ikan. Ikan dapat kita manfaatkan untuk keperluan makanan sehari-hari dan dapat juga diperjualbelikan oleh nelayan untuk menghasilkan keuntungan yang lumayan. Tuh, aku mau tanya nih, apa sih sebenarnya tujuan dari peningkatan dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan itu? Oke, tujuannya itu sangat banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya tahu aja ya Kak. Jadi yang pertama itu ada pembudidayaan ikan kecil. Yang kedua dapat meningkatkan devisa negara. Yang ketiga dapat juga meningkatkan tarif hidup nelayan-nelayan kecil. Yang keempat itu ada mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketersediaan dan sumber produk ikan. Baik banget ya Kak ya. Terus kalau lu tahu sendiri nih bahwa pemerintah sudah melaksanakan berbagai program untuk upaya pengelolaan perikanan Indonesia yang maksimal. Tetapi pada kenyataannya perikanan Indonesia masih belum mencapai hasil yang maksimal. Kira-kira apa sih penyebab terjadinya hal tersebut? Jadi penyebabnya menurut saya itu ada 4 faktor.
Lula Aprilia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dah.